Baik, pada hari ini kita akan bahas tentang REST API ya. REST itu Representational State Transfer. Ya, itu dulu. Yang kedua yang sudah sering kita dengar itu tentang API ya, yaitu Application Programming Interface. Ya, yang pertama API dulu ya. API ini kan gunanya untuk menghubungkan dua sistem yang berbeda ya. Melalui bahasa pemrograman kan kita mengenalnya itu dengan API ya, Application Programming Interface. Nah, salah satu jenis API itu adalah yang arsitekturnya disebut dengan REST ya. REST itu Representational State Transfer. Ya, kita akan bahas ini yang REST ini apa gitu ya. Kemudian kaitannya dengan yang kita bahas minggu lalu yaitu tentang plain text ya. Oke, kita. Nah, ini penggunaan plain text. Jadi REST API ini termasuk yang memanfaatkan plain text. Minggu lalu kita bahas, selain XML, plain text itu ada JSON, ada JSP, ada YAML ya. Nah, eh, untuk apa plain text itu digunakan? Nah, untuk saat ini karena integrasi, nah ini sebenarnya ini masalah integrasi ya. Integrasi itu menghubungkan dua sistem yang berbeda. Karena masalah integrasi sesuatu yang semakin dibutuhkan ya di era kita ini ya, karena begitu banyak sistem, begitu banyak program, aplikasi yang dibuat dengan sistem yang berbeda, dan sistem-sistem yang berbeda itu ada kebutuhan untuk bisa saling berkomunikasi ya, bisa saling bertukar data, mengirim pesan gitu ya. Nah, REST API ini adalah salah satu caranya. Nah, di mana REST API nanti menggunakan di dalam pengiriman pesannya menggunakan plain text ya, menggunakan plain text. Nah, kita mau lihat yang REST API ini dulu ya. Oke, yang pertama kita analogikan dulu dengan web tradisional. Nah, web ya. Anda tentu sudah pernah membuat aplikasi web, membuat form. Nah, di web itu kan pernah membuat form ya. Membuat form di mana kita bisa, kalau formnya udah kita buat, kita bisa menginput data ya dalam bentuk teks, kita bisa membuat inputan data dalam bentuk option, dalam bentuk dalam bentuk pull down ya gitu ya, pilihan yang ke bawah ya, menu yang ke bawah atau checkbox dan sebagainya. Kan itu namanya form ya. Nah, kemudian nanti setelah formnya eh, diinputkan oleh user ya yang menggunakan aplikasi, kita disubmit sampai ke server. Nah, di server itu mungkin nanti terjadi proses, apakah nanti proses apa menambah data atau mengubah data gitu ya, atau mungkin menampilkan data. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi pada web tradisional ada sebuah, biasa kalau kita buat form kan ada namanya metode ya. Nah, metodenya misalkan kalau metodenya get, nah metode get ini sebenarnya dikirim dia ke server ya. Nanti server eh, melakukan tanggapan yang disebut dengan respon ya. Jadi saat metode get ini dikirim ke server itu namanya request ya. Kemudian saat server eh, membalas balik ke klien, ini kliennya itu disebut dengan nanti meresponnya ya, meresponnya. Misalkan diresponlah dengan menampilkan halaman yang diklik oleh user. Nah, itu nama metodenya metode get nanti ya. Selain nanti apa? Selain metode get nanti ada beberapa metode lain ya, misalkan metode post ya. Biasanya selama ini kalau Anda waktu belajar PHP, itu metode di dalam form itu kan dua ya. Kalau tidak get adalah post. Gunanya untuk mengirimkan data dari form ke server database. Nah, seperti itu web model lama ya, namanya traditional web application ya. Ini tentu saja protokolnya kan, ini protokolnya kan pakai web ya. Pakai web berarti protokolnya HTTP. Ya.
pakai HTTP. Nah, untuk yang model GET dengan POST yang seperti ini, nanti HTTP-nya disebut itu HTTP versinya ya, versi 1.0. Nah, jadi pada aplikasi web yang tradisional, nah, interface itu dibuat ya dengan HTML dan dikirim dengan HTTP. Nah, kelemahannya adalah klien itu harus tahu baik HTTP maupun HTML ya. Jadi the client must understand both HTTP and HTML ya. Kalian harus tahu HTTP dan HTML. Sementara web yang ada itu web yang digunakan untuk request tadi itu digantikan dia dengan tampilan web yang lain, kan biasanya begitu ya. Biasa seperti itu gitu, ketika kita melakukan submit dan kemudian nanti direspon oleh server gitu ya. Nah, same data is usually sent in multiple response. Nah, data yang sama itu bisa saja dikirim dengan multiple responses ya, dengan respon yang beberapa gitu, yang beberapa kali gitu. Nah, misalkan di HTML nanti ada layoutnya gitu. Nah, nanti bisa jadi data yang sama itu dikirim ya, is usually sent, dikirim in multiple responses tadi. Nah, sehingga web tradisional itu kliennya itu berupa ini ya, dalam bentuk form tadi ya, tampilan ya, interface, sedangkan servernya itu mesin komputer ya, mesin server. Nah, di mana di sini ada HTTP dan nanti pengirimannya menggunakan HTML ya, pengiriman apanya, submit-nya gitu ya, request-nya, karena kan kita membutuhkan form ya, membutuhkan bentuk komponen-komponen form dari HTML. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang mau minta data itu bukan melalui form, tapi dari mesin yang lainnya, mesin komputer yang lain. Nah, kalau yang berbasis HTML tadi kan di sini harus form ya. Nah, gimana kalau yang minta itu bukan melalui form ya? Kalau form itu kan berarti di depan ini ada user ya. Gimana kalau dari mesin ke mesin? Nah, itu dari mesin ke mesin ya. Jadi ini dianggap mesin yang tidak ada manusianya gitu ya. Yang ini juga server tentu tidak ada manusianya. Kalau di sini kan ada manusianya ya, GUI ya, tampilannya biasanya kan grafis ya. Nah, HTTP dan HTML can be used, but it's not optimal ya. Memang HTTP dan HTML kan bisa digunakan, tapi tidak optimal. Nah, karena dia GUI ya. Misalkan GUI di smartphone does not use HTML ya. Kalau ini smartphone, GUI-nya kan tidak mengenal HTML. Nah, misalkan kalau kita mau ingin perintah get user indeks yang ketiga gitu, misalkan ini perintahnya, ini kan berarti ingin mengambil data ya, user yang urutan ketiga. Nah, gimana perintah ini bisa dilakukan gitu, tidak melalui coding HTML atau script HTML ya. Oke, sehingga nanti kalau diminta data seperti ini, nah outputnya nanti seperti ini. Nah, ternyata di si Clare ya, yang punya 24 tahun gitu. Oke, ini namanya, ini umurnya ya, ini city-nya. Nah, dari ini tiga ini katakanlah ini urutan si usernya ya. Ternyata si Clare itu di dalam daftar database kita dia di dalam urutan indeksnya yang ketiga gitu. Nah, di sanalah dibutuhkan application programming interface ya. Application programming interface. Nah, jadi API adalah interface untuk komunikasi dari mesin ke mesin. Gitu tadi ya. Kalau yang form ini tadi atau HTML form itu dari manusia atau dari interface ke mesin. Nah, jadi kalau dari mesin ke mesin pakai apa? Pakai API. Itu yang kita bahas hari ini ya, API. Jadi dari mesin ya, dari satu server bisa mengirim data ke server lain gitu ya. Bisa tentu saja kalau bisa dari lewat program gitu ya, dari satu server ke server lain kan berarti kan tidak ada tidak dikontrol oleh manusia gitu ya secara langsung ya. Nah, itu namanya machine to machine communication.
menggunakan API. Nah, disitulah nanti menggunakan API. Kenapa? Karena kalau GUI itu adalah interface untuk dari manusia ke mesin gitu ya. Jadi kalau ini server, ini misalkan tadi mesin yang satu lagi adalah smartphone gitu atau handphone. Nah, pakai API. Itulah yang pertama, fungsi dari API ya. Fungsi dari API. Nah, kalau nanti ini orang, ini pakai GUI dia untuk komunikasinya kan. Kalau dari mesin ke mesin pakai API. Nah, API yang protokolnya menggunakan HTTP, nah biasanya itu disebut Web API. Web API, karena kan HTTP itu web, disebut Web API. Nah, ada beberapa jenis Web API ya. Ada Web API yang dibuat dengan metode Remote Procedure Call ya, RPC. Ya, kalau ini kliennya itu yang kliennya memanggil fungsi yang ada di server. Nah, kalau RPC itu dia memanggil fungsi. Jadi klien kalau sistem RPC ini seolah-olah fungsi yang ada di server itu bisa dijalankan dari sisi klien gitu ya, bisa di call di sini maksudnya ya. Kemudian yang ada lagi namanya Remote Method Invocation ya, RMI ya. Ini RMI ini dari Java ya. Ini juga membuat kalau RMI ini, kalau ini fungsi, kalau RMI ini objek ya. Jadi objek. Jadi objek yang ada di server bisa digunakan seolah-olah dia ada di mesin lain gitu. Jadi objek yang dikumpulkan di mesin server, kita secara pemrograman kita melihat objek itu seolah-olah ada di komputer yang satu lagi gitu, padahal objeknya didefinisikan di server yang lain. Nah, itu teknologi seperti itu tuh namanya remote method invocation. Nah, itulah beberapa jenis web API yang lain. Nah, yang saat ini yang lagi populer ya adalah yang kita bahas hari ini ya, yang disebut dengan REST ya, REST, Representational State Transfer ya, di mana klien dari klien ya ke servernya, dia bisa melakukan semua fungsi yang dibutuhkan saat kita mau mengakses database ya. Kita tahu kan database itu yang kita akses itu CRUD ya, CRUD ya. Mana C ini create, R ini read, U ini update, D ini delete. Nah, dengan REST semua operasi ini bisa dilakukan gitu. Nah, bisa dilakukan dari dalam hal ini tadi kan dari klien ya, dari klien ke server langsung. Jadi tidak ini kan perbandingan yang pertama dengan yang kalau pakai yang HTML tadi ya, lewat HTML itu lewat form. Atau perbandingannya mungkin yang RMI ya. Kalau RMI ini dia yang dijalankan itu adalah langsung metodenya di sisi klien. Kalau yang ini yang dijalankan function di sisi servernya. Nah, kalau ini nanti pemanggilannya digunakan di dalam bentuk program ya. Jadi mesin di satu program dia mengakses data dari mesin lain yang ada di server ya dengan program. Jadi program ke program atau dalam hal ini nanti dari mesin ke mesin. Nah, REST itu apa? Ya, REST itu an architectural style for distributed hypermedia system described by Roy Thomas Fielding in his doctoral dissertation. Jadi REST ini sebuah arsitektur yang gunanya untuk bisa digunakan untuk sistem terdistribusi ya. Sistem terdistribusi itu kan beberapa server yang berada di lokasi yang berbeda itu untuk berkomunikasinya. Nah, arsitektur ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Roy Thomas Fielding ya. Jadi waktu dia membuat disertasi ya di dalam risetnya, riset doktoralnya tahun 2000, dia mengajukan sebuah gagasan tentang REST ini. Jadi REST ini memang yang mengajukan pertama sekali si Roy ini. Nah, ada beberapa constraint ya pada cara kerja REST ya. Yang pertama, REST itu bekerja secara client server. Client server berarti sebagian dikerjakan di client, sebagian dikerjakan di server. Kan biasanya begitu ya, kayak kalau client server ya. Kalau pada web, biasanya database dikerjakan oleh server, masalah interface atau masalah tampilan dikerjakan di sisi client. Biasanya begitu. Makanya aplikasi web itu disebut juga dengan aplikasi client server. Yang kedua, prinsip dari REST itu adalah stateless. Nah, stateless. Ya, stateless ini artinya status client itu tidak perlu ya, tidak perlu dicatat di sisi server. Jadi server itu dia tidak merecord, tidak menandai
status di server. Status di server itu mungkin IP-nya server, port-nya server, user-nya, Jadi server itu tidak mencatat state yang ada di client. Ya, jadi server yang tidak mencatat tadi state ya. State itu apa? State itu informasi yang ada di client, mungkin IP-nya, mungkin port number-nya ya, dan sebagainya, session-nya mungkin. Nah, itu tidak dicatat di sisi server. Nah, jadi server yang penting kalau ada request, server nanti mengirimkan datanya ke client. Nah, metode seperti itu disebut dengan stateless. Nah, stateless. Oke. Yang ketiga case. Nah, ketiga case. Case ini maksudnya supaya data yang sudah pernah diambil, kalau diminta lagi ya semestinya tidak langsung ke server, tapi diambil dari sebuah penyimpanan di client. Nah, itu namanya case nanti. Nah, jadi REST itu dia harus mendukung case ya. Nah, kemudian uniform interface. Jadi ada satu keseragaman di dalam bagaimana caranya server itu dihubungi. Nah, harus ada satu cara gitu, ada secara, dan caranya itu harus pakai rule yang teratur ya. Uniform interface itu maksudnya. Kemudian layer system. Nah, layer system. Jadi kalau ada beberapa mesin yang mau berkomunikasi, nah itu ada layernya, ada lapisan-lapisannya ya. Yang mana yang bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga mengerjakan. Oke, itu 5 prinsip dari REST ya, 5 prinsip dari REST. Jadi kalau dari client nanti ada server web. Ya, server web bisa kan pakai HTTP ya. Kemudian ada server SQL. Nah, ada server SQL maka kalau dari client ke server web itu pakai protokolnya HTTP ya. Tapi kalau dari web server ya mau mengakses database kan biasa pakai SQL. Nah, itu yang maksudnya layer ya, layer. Ini salah satu contoh layer ya. Di mana ada client, kemudian ada web server, ada web database. Oke, kemudian code on demand ya. Jadi code on demand ini ya kode yang ada yang dibuat itu ya kode yang dibutuhkan aja gitu, maksudnya itu ya code on demand ya. Jadi scriptnya tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi di sisi client nanti ada kode ya, di sisi server juga nanti dibuatkan web API servernya gitu. Nah, oke, itulah 6 kriteria dari mekanisme ya, dari REST ya, dari REST. Nah, REST ini maksudnya apa? Nah, jadi kan REST itu kan kepanjangannya Representational State Transfer. Nah, istilah transfer itu karena dia memang bisa digunakan untuk mentransfer data dari satu server ke server lain, atau dari client ke server, atau dari server ke client. Itu makanya ada istilah server. State itu yang tadi ya. State ya disebut state karena tadi yang state ya atau status dari client itu tidak perlu di track oleh server. Nah, state. Nah, nanti state itu sebenarnya lebih lengkapnya stateless ya, tidak. Nah, representasional maksudnya data itu baik ketika dari klien menghubungi server melakukan request maupun dari server melakukan respon itu pakai format data tertentu dengan representasi tertentu. Nah, jadi datanya menggunakan representasi tertentu. Biasanya representasi data inilah yang pakai plain text. Kalau tidak XML, pakai JSON biasanya kalau yang REST ya. Kalau yang REST. Nah, seperti itulah pengertian dari REST ya yang dikemukakan oleh Roy pada disertasinya tahun 2000 tadi. Oke, jadi REST itu seperti itu ya. Jadi ini ada klien dia memberikan perintah ini ya. Dia mengirimkan get ke sebuah server nanti mengambilnya dari database. Nah, nanti dari server ini dikirim ID-nya 2 namanya Bob ini. ID-nya 2 namanya Bob gitu. Nah, berarti pada saat itu kan di server kan state-nya berubah ya, tapi seperti yang tadi disebutkan dia karena dia stateless maka tidak ada ditinggalkan gitu catatan tadi bahwa si klien ini dia baru mengambil gitu, siapa yang baru mengambil gitu, tidak dalam itu tidak disimpan gitu. Kemudian selain get ada put ya, kalau put itu sebenarnya update ya, update mengubah
berarti diubah untuk ID 2 namanya jadi hobi gitu. Nah, ini yang tadi namanya ini sintaknya ya. Kita katakan lagi nanti sintaknya ya. Sebenarnya bentuk apa tuh? Bentuk URL ya atau bentuk sintak lah yang diletakkan pada header-nya HTTP nanti. Nah, jadi API ini menggunakan yang uniform interface ya, interface yang punya aturan-aturan tertentu yang seragam ya. Misalkan kalau create nanti pakai post, kalau retrieve pakai get gitu ya. Update nanti put ya. Delete pakai delete ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau kita nanti membuat sintaknya, nah sintak yang seperti ini sebaiknya. Nah, jadi sintaknya itu hanya memberikan pesan yang perlu dikerjakan gitu ya. Misalkan ini login session, ini books. Login session berarti ini pesannya adalah mau minta login ya. Kalau books berarti meminta data buku. Nah, jangan dibuat login saja karena kurang lengkap dan jangan dibuat create ya. Jadi kalau misalkan mau mengolah buku, buku aja gitu masalah nanti apakah create atau get atau put atau delete itu nanti dilakukan di header-nya HTTP sehingga ini merupakan bentuk uniform interface ya, bentuk sintak yang kurang bagus ya. Atau seperti ini juga ini. Kalau ditentukan get, nah ini kan ada get metodenya itu tidak perlu ikut gitu di dalam sintaknya atau interface ini tadi ya disebut dengan interface-nya dari REST API ya. Nah sebaiknya begini aja get, nah, getnya di sini nggak perlu ada di bagian sini ya. Ini nanti ini namanya endpoint-nya ya, bagian endpoint. Oke, jadi nah ini sintak-sintak ini dikirim pakai HTTP header ya. HTTP header nanti ada atribut content type, accept ya untuk menyatakan format data dari sumbernya ya. Kemudian status dari kode apakah sukses atau tidak itu juga udah tertentu ya. Apakah nanti statusnya itu ada yang 200, ada yang 400, ada yang 500 gitu ya. Oke. Jadi REST itu sebuah arsitektur ya, bukan sebuah specification. Nah, secara praktis nanti REST itu bisa diimplementasikan dengan berbagai cara ya. Jadi but some are better than others ya. Jadi berapa cara itu nanti bisa dibandingkan mana yang lebih baik ya. Misalkan web API design ya digunakan untuk mengcraft interface dari Delafor Love. Ya, ini contohnya. Ya. Ini adalah contoh sebuah sumber ya yang bisa Anda gunakan panduan bagaimana kita merancang sintak untuk REST ini nanti. Oke, nah ini contohnya ya server with information buat user. Nah ini misalkan mau diminta data tentang user. Nah sebaiknya perintahnya gini aja get user. Kalau get di sini get berarti nanti akan diambil ini semua data user yang ada di database ini. Tapi kalau get ya /user/2 ini maknanya adalah diambil hanya yang ID-nya 2 saja, si Bob aja. Nah, gitu. Nah, itu namanya get ya. Itu perintah get itu kan perintah mengambil data gitu, meretrieve data ya. Nah, nanti bisa juga pakai fetch ya, pakai fetch atau misalkan kalau ada gendernya nanti pakai danger gitu bisa dilengkapi. Jadi nanti di // ini jadi ini bentuk sintaknya ya. Nanti ini fetch-nya gitu ya. Fetch-nya ya nanti di sini juga nanti bisa ada SQL semacam SQL gitu. Age. Oke, seperti itu. Nah, misalkan get user page 1. Nah, ini berarti di sini ada filter. Berarti ambil data user yang di halaman 1. Nah, berarti nanti di sini ada page-nya 1 gitu ya di dalam kolom. Atau gender, kalau di sini nanti ada data gendernya yang lengkapnya ada female atau umurnya 18 gitu. Jadi tanda tanya ini gunanya untuk memfilter. Tapi kalau tadi hanya user saja ini kan semuanya. Tapi kalau kita pakai tanda tanya page 1 berarti hanya page 1. Gender female berarti hanya yang wanita saja. Age sama dengan 18 berarti hanya yang umurnya 18 saja gitu dan selanjutnya. Nah, kalau dua seperti ini. Gender sama dengan female berarti yang wanita gendernya dan nah pakai tanda dan age sama dengan 18 yang umurnya 18. Nah, seperti itu. Ya, ini bentuk lain 2 name. Oke. Nah, ini kalau ininya page ya, apa volumenya ya atau item datanya. Ya.
Jadi get method is used to retrieve resource ya. Jadi get itu gunanya untuk meretrieve resource ya. Kemudian, nah seperti ini contohnya nih kalau get ya. Ini header-headernya ya kita ini. Aplikasinya ini format datanya. Nah nanti oleh server nanti dikirim kalau oke, oke maksudnya ini perintah dari kliennya oke, maka nanti diberi pesan 200. Jadi 200 itu artinya perintah dari klien atau yang di cara format klien untuk melakukan request itu benar gitu, itu oke gitu ya. Nah, biasanya dikirim dalam bentuk JSON atau nanti bisa juga XML, panjangnya 66 gitu ya. Nah ini contohnya. Nah kalau ini seperti ini nih JSON, kan bentuk JSON. Ini kalau filenya 2, nah gitu. Atau bisa juga pakai XML ya. Jadi selain JSON, di sini bisa juga pilihannya XML. Oke. Selain get bisa juga post. Nah, kalau ini post itu kan berarti kita kan menambah data ya. Menambah data. Nah, seperti itu. Di sini hostnya ini sama ya dengan yang tadi panjangnya 59 gitu ya. Tapi di sini create ya 201 ya create. Itu ditambahkan letaknya pada lokasi 3 gitu kalau post. Kemudian ada put itu kayak update ya. Jadi metode put ini sama dengan update kalau di database ya. Nah, ini misalnya mau diupdate user yang nomor 3 ya. Ini HTTP 101 artinya HTTP yang mendukung metodenya yang lebih banyak ya. Kalau HTTP 10 itu nanti nggak ada put, nggak ada delete gitu. Nah, kalau ini langsung dia ada di sini, ya ini hasilnya. Nah, kalau ternyata datanya nggak ada, nanti dia ngasih pesan 204 ya, artinya no content, datanya nggak ada. Nah, itu kalau untuk put ya, untuk put ya. Put can also be used to create a resource if you know which URI is. It should have in advance. Oke. Okay. Nah, ini tentang mendelete tadi ya. Tadi put, mendelete, kemudian yang ini mengupdate. Ya, update ya. Oke, pakai patch ya. Nanti bisa pakai patch, bisa pakai put ya. Oke. Nah, kalau ada error gimana ya? Nah, kalau ada error biasanya dikirim status kodenya ya untuk menyatakan error atau tidak. Nah, itu kalau 400 ini berarti ada masalah di server. Nah, di servernya mungkin datanya nggak ada gitu contohnya. Kalau 500 jadi kemungkinan yang salah di sisi klien, salah perintah gitu ya. Atau mungkin di sisi server ya mungkin ya. Servernya mungkin lagi down dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini misalkan ini kalau 200 tadi berarti oke ya. Nah, ada beberapa bentuk di sini dikasih V ya. Berarti ini nanti untuk menandai versinya ya kalau V ya. Nah, kalau di Twitter kita lihat kan seperti ini kan. Nah, kalau kita lagi buat Twitter, coba Anda cek ya. Twitter ini, nah ini langsung pakai get ya. Oke, itulah REST API ya. Itulah REST API.